Perkenalkan, kami dari kelompok H. Di sini kami akan mempresentasikan tugas minggu ke-13 akuntansi keuangan menengah pertama. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Zara Syafira Ramadhani dengan nomor NPM akhir 238. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jairunisa. Saya dari NPM akhir 369. Perkenalkan, nama saya Sylvie Putri Nabila dengan NPM akhir 401. Saya Inul Najwa Aziza Fitmatan dengan NPM akhir 420. Jadi di sini di tugas P12.2 yang pertama yang bagian A itu nilai tercatat per 30 Desember 2016 yaitu amortisasi tahun 2016 pesan diperoleh 30 Juni 2016. Jadi amortisasi untuk setahun perlu sesuai instruksi jika sebelum 1 Juli. Berikutnya amortisasi tahunan yaitu HK sebesar 183.000 dibagi 17 sama dengan 10.764,71 per tahun. Dan yang terakhir, nilai tercatat 31 Desember 2016 yaitu 183.000 dikurang 10.764,71 yaitu hasilnya menjadi 172.235,29. Untuk bagian B yaitu nilai tercatat per 31 Desember 2022. Yang pertama, amortisasi selama 2016 sampai 2022 yaitu 5 tahun dikali 10.764,71 hasilnya 53.823,55. Terus yang kedua, nilai tercatat 31 Desember 2022 yaitu 183.000 dikurang 53.823,55. Jadi hasilnya 129.176,45. Dan yang terakhir yaitu C, nilai tercatat per 31 Desember 2023 yaitu per 1 Januari 2021 sisa nilai 129.176,45 yaitu umur manfaat di revisi menjadi 5 tahun yaitu 2021 sampai 2025. Kemudian amortisasi tahunan baru yaitu 129.176,45 dibagi 5. Jadi hasilnya 25.835.029 per tahun. Terus yang ketiga, amortisasi 2021 sampai 2023 yaitu 3 tahun dikali 25.835,29 sama dengan 77.505,87. Kemudian nilai tercatat 31 Desember 2023 yaitu 129.176,45 dikurang 77.505,87 sama dengan 51.670,58. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban soal P12.3 pada bagian A dengan instruksi buatlah jadwal yang menunjukkan bagian aset tidak berwujud dalam laporan posisi keuangan Sandro per 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan pendukung dengan format yang baik. Nah, sebelum itu untuk franchise dengan umur manfaat 10 tahun, biaya franchise didapat dari 15.000 ditambah 43.700 menghasilkan nominal 58.700. Kemudian diamortisasi 58.700 dibagi dengan umur manfaatnya 10 tahun menghasilkan nilai 5.870. Kemudian nilai bukunya senilai 52.830 didapat dari 58.700 dikurangi dengan 5.870. Nah, berikutnya untuk pattern, umur manfaatnya yaitu 8 tahun dengan biaya legal 17.600 dengan amortisasi biaya legal dibagi dengan umur manfaat menghasilkan nominal 2.200
dan nilai buku senilai 15.400 didapat dari biaya legal dikurangi dengan amortisasi. Nah, berikutnya untuk trademark, umur manfaatnya yaitu 20 tahun dengan harga beli merek pada tanggal 1 Juli 2019 senilai 36.000. Kemudian kita mencari amortisasi bulanan. Kita hitung dengan cara 36.000 dibagi 20 tahun sama dengan 240 bulan. Jadi 36.000 dibagi 240 bulan menghasilkan nominal $150. Kemudian kita mencari periode amortisasi untuk 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2022 dengan total 36 bulan menghasilkan nominal sebesar 5.400 yang itu didapat dari amortisasi bulanan dikali dengan 36 bulan. Berikutnya untuk nilai buku per 1 Juli 2022 menghasilkan nominal 30.600. Itu didapat dari harga beli merek dikurangi dengan periode amortisasi 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, berikutnya ada tambahan biaya litigasi senilai 150. Kita jumlahkan dengan nilai buku akhir menghasilkan nominal 1.080.600. Menghasilkan nominal 180.600. Kemudian kita amortisasi tambahan dari Juli sampai dengan Desember 2022 menghasilkan nominal 5.300 didapat dari 180.600 dikali 6/204. 6 ini karena periodenya Juli sampai dengan Desember, terus 204 ini karena 17 tahun, jadi dikurangi dengan 3 tahun tadi. Menghasilkan nominal 5.300. Kemudian nilai buku akhirnya yaitu 180.600 dikurangi dengan 5.300 menghasilkan nominal 175.300. Nah, untuk pencatatan dalam Statement of Financial Position, untuk franchise dicatat sebagai franchise net of accumulated amortization of 5.870 dengan nilai buku atau amount 52.830. Sementara untuk pattern net of accumulated amortization of 2.200 menghasilkan nilai buku atau amount 15.400. Nah, untuk trademark net of accumulated amortization of 5.300 menghasilkan nilai buku atau amount senilai 175.300. Sehingga total intangible assetnya senilai 243.530. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan di nomor yang B, yaitu soalnya itu siapkan jadwal yang menunjukkan semua pengeluaran yang berasal dari transaksi yang akan muncul di laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhiran tanggal 31 Desember tahun 2022. Nah, tunjukkan perhitungan pendukung dengan baik. Oke, kita akan mencari beban ini transaksi aset tidak terwujud. Yang pertama kita akan mencari beban bunganya terlebih dahulu, karena kan di soalnya itu tertera beban bunga, yaitu di soalnya itu nilai sekarang pada tanggal 1 Januari
tahun 2022 dari 4 pembayaran tahunan yang didiskontokan pada 14%, tingkat implisit untuk pinjaman jenis ini adalah sebesar 43.700. Nah, kita kalikan 43.700 dengan 14%, yaitu sebesar 6.118 US dollar. Terus yang kedua, kita akan mencari franchise amortization-nya. Kita lihat dari yang dicari oleh teman saya, yaitu ketemunya adalah 5.870 US dollar. Terus yang ketiga, kita mencari franchise fee atau waralaba, yaitu di soalnya tertera perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa 5% dari waralaba untuk tahun 2022 adalah 900.000 US dollar. Nah, itu kita kalikan dengan persenan dengan 5%, yaitu sebesar 45.000. Terus kita terus untuk patent amortization-nya itu atau amortisasi paten itu kita lihat dari perhitungan teman saya yang sudah dihitung oleh teman saya di sebelah, itu sebesar 2.200. Nah, untuk trademark amortization-nya itu yang sudah dicari oleh teman saya itu amortisasi tambahan di bulan Juli sampai Desember tahun 2022 itu sebesar 5.300. Nah, setelah itu kita akan total aset tidak terwujudnya itu sebesar 64.488. Nah, untuk total intangible asset atau aset tidak terwujud itu sebesar 64.488 US dollar. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk contoh soal beserta jawabannya. Jadi di sini terdapat soal untuk amortisasi. Jadi di sini ada soal terdapat informasi terkait dengan hak cipta yang dimiliki oleh Botticelli Company pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, untuk informasinya itu terdapat kos sebanyak 8.600.000, carrying amount atau nilai tercatat sebesar 4.300.000, dan juga recoverable amount atau nilai yang dapat dipulihkan kembali sebesar 3.400.000. Diasumsikan bahwa Botticelli Company akan terus menggunakan hak cipta ini di masa depan. Pada tanggal 31 Desember 2022, hak cipta tersebut diestimasikan memiliki sisa masa manfaat 10 tahun. Nah, untuk soalnya sudah tertera di PPT tersebut. Kita langsung saja ke jawabannya. Untuk soal yang A, tadi kan diminta untuk menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2022. Perusahaan tidak menggunakan akun akumulasi amortisasi. Nah, untuk menghitung nominal dari jurnal tersebut, itu carrying amount dikurangi dengan recoverable amount, yaitu 4.300.000 dikurangi dengan 3.400.000. Hasilnya yaitu 900.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu loss on impairment terhadap copyright sebesar 900.000. Kemudian untuk soal yang B, diminta untuk menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat beban amortisasi untuk tahun 2023 terkait dengan hak cipta tersebut. Jadi untuk menghitung nominalnya, di sini new carrying amount atau carrying amount yang baru itu tuh dapat dari carrying amount yang tadi yang 4.300.000 dikurangi dengan impairmentnya yang 900.000 tadi. Jadi menghasilkan 3.400.000. Nah, 3.400.000 itu dibagi dengan 10 dari sisa nilai manfaatnya tadi kan 10 tahun. Jadi 3.400.000 dibagi dengan 10 menghasilkan 340.000. Jadi untuk jurnalnya itu amortization expense atau beban amortisasi terhadap copyright sebesar 340.000. Kemudian untuk soal yang C, nilai wajar hak cipta pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 3.500.000. Diminta untuk menyiapkan ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat kenaikan nilai wajar. Jadi untuk menghitung nominal dari jurnalnya, yaitu nilai wajarnya sebesar 3.500.000 tadi dikurangi dengan
carrying amount setelah amortisasi. Carrying amount yang baru tadi kan 3.400.000, itu dikurangi dengan amortisasinya yang 340.000, sehingga menghasilkan 3.060.000. Nah, fair value-nya tadi kan 3.500.000, itu dikurangi dengan carrying amount yang baru setelah amortisasi itu sebesar 3.060.000, jadi hasilnya 440.000. Jadi untuk jurnalnya itu copyright terhadap recovery of impairment loss sebesar 440.000. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.